Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Ahmad Jari, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh struktur modal, likuiditas, profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Saya Ahmad Jari, ini merupakan tugas UAS semester ganjil dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Ini adalah resume dari tugas yang telah saya kerjakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang di mana dividen ini didefinisikan sebagai bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka pada perusahaan. Nah, manajemen perusahaan ini dihadapkan pada pilihan uh, pembagian laba, apakah dalam bentuk dividen atau sebagai laba ditahan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mendukung pembiayaan investasi mendatang. Kualitas kebijakan dividen suatu perusahaan umumnya diukur menggunakan dividen payout ratio atau DPR, yaitu perbandingan antara dividen per saham dengan laba per saham. Secara teoritis, DPR yang ideal berada pada kisaran 26,9% sampai dengan 59,1%. Kondisi di Indonesia, banyak perusahaan, khususnya pada subsektor makanan dan juga minuman, belum mampu untuk membagikan dividen secara optimal dan konsisten pada tahun 2018 sampai 2021. Bahkan, sebagian perusahaan tidak membagikan dividen sama sekali untuk melakukannya secara tidak stabil. Nah, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas merupakan faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi kebijakan dividen, meskipun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan pertemuan. Selanjutnya, data yang saya review yaitu penelitian yang saya cantumkan ini merupakan data sekunder di mana data tersebut diambil dari laporan keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Tahun pengamatan yang digunakan yaitu 2018 sampai 2021. Nah, populasinya terdiri dari 73 perusahaan dengan total 292 laporan keuangan dengan teknik pengambilan sampel. Yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada selama periode. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap. Yang ketiga, perusahaan yang membagikan dividen secara berturut-turut dalam metode penelitian. Bahwa berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 26 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 104 data observasi. Adapun metode penelitian di sini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data sekaligus penguji pengaruh antar variabel. Variabel yang digunakan yaitu pertama kebijakan dividen sebagai variabel Y yang diproksikan dengan dividen payout ratio. Yang X1-nya struktur modal yang diproksikan dengan DER, debt to equity ratio. Yang ketiga yaitu likuiditas atau X2-nya diproksikan dengan eh, CR atau current ratio yaitu profitabilitas X3 yang diproksikan dengan return on asset atau ROA. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EView 10. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan uji Chow dan uji Houseman yang menghasilkan fixed effect model sebagai model estimasi yang paling sesuai. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji simultan, uji F, uji parsial, uji T, dan eh, serta analisis koefisien atau determinasi R kuadrat. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata dividen perusahaan sampel sebesar 0,34 yang mencerminkan bahwa tingkat pembagian dividen perusahaan subsektor makanan dan minuman masih relatif rendah. Nilai DPR maksimum tercatat 0,98, sedangkan nilai minimum 0,02 dengan standar deviasi 0,24, yang mengindikasikan adanya variasi kebijakan dividen antar perusahaan. Nah, berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan fixed effect model, diperoleh temuan sebagai berikut bahwa daerah memiliki koefisien negatif terhadap kebijakan dividen, namun secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan belum tentu menjadi faktor penentu utama dalam pembagian dividen. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu profitabilitas atau ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya yang tinggi cenderung memiliki profitabilitas
memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membagikan dividen. Nah, secara simultan, struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Nilai adjustednya yaitu sebesar 82,73 menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian. Kesimpulan, jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur modal, likuiditas, profitabilitas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2021. Secara parsial, struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga likuiditas dan profitabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini mengidentifikasi bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menjaga kondisi keuangan jangka pendek lebih berperan dalam menentukan kebijakan dividen dibandingkan dengan tingkat penggunaan utang. Nah, dari penelitian ini memberikan implikasi bahwa manajemen perusahaan perlu memperhatikan kinerja likuiditas dan profitabilitas sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dividen, serta membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menentukan variabel lain seperti mungkin ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis. Eh, Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.